Akhirnya saya cari jalan untuk mencari nafkah itu di pelawak kuda kencak, Mas. Ikut kuda kencak itu kemana-mana di daerah itu. Tak pernah nyanyi karena suaranya kayak ablek jatuh. Jadi akhirnya saya hanya ngelawak mulai dari dulu. Tapi ini bisa ngomong kalau dibeliin mobil, dikasih sawah. Betul, betul, Mas. Udah tanyain sama keluarga. Baru itu dong ngomong sama istrinya doang. Sama Beda, benda sih, ya. banyak yang gitu kan kadang. Terus saya jawab, ya beda kalau dibawa selayaknya orang tua sama anak. Assalamualaikum pemirsa Radar Bromo TV. Nah, ini kebetulan saya lagi ketemu sama pelawak ayah dan anak di asal Maron, Kabupaten Probolinggo. Pelawak legend ini, ya, sudah mulai saya kecil sudah banyak visi dibajakannya tersebar. Sampai sekarang tetap eksis banyak di YouTube, banyak ditemui. Lawak Syukur CS, Syukur versus Yuda banyak ini. Gimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Kebetulan ini ngobrol sedikit-sedikit tentang di kami ada rubrik apa kabar. Apa kabar Siap. ini tokoh-tokoh di Pasuruan Probolinggo ini apa aktivitasnya sekarang ini dan lain sebagainya. Siap. Gimana ini COVID ini kan pandemi kan mulai melandai. Iya. Nah, ini berdampak pada pekerjaan gimana secara keseluruhan sekarang ini kesibukannya apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berdampaknya ya dampak, tapi mau apa lagi, Mas, kita ini sebagai bangsa yang baik harus ikutlah seperti itu. Tapi kita pada waktu COVID 2 tahun itu saya bisa buat konten YouTube, Mas. Alhamdulillah masih tetap eksis dan berjalan. Jadi tidak ada masalah dengan COVID itu. Jadi waktu tawaran offline manggung offline sepi, beralih ke daring. Iya. Itu buat sendiri atau ada timnya sendiri yang buat video-video sendiri atau gimana? Enggak, Mas, kalau pakai tim uang kan masih keluar, Mas. Jadi buat sendiri, ini yang syuting, ini yang edit, saya yang memperagakan, yang menjadi. Berarti dikelola sendiri, murni. Dikelola sendiri. Ya. Anak dengan ayah, Mas. Apa? Kalau sekarang ini kesibukannya apa di luar Masih melawan? tetap acara PHBN, Mas. Apa PHBN itu? Hari Besar Hari Nasional. Besar Nasional. Kalau kesibukan di luar manggung, selain manggung itu ada kolam juga, Kolam, Ada sawah. terus ada sawah. Sekarang buka toko sembako. toko sembako. Iya. Oh. Jadi nggak hanya menggantungkan sama lawak Lawak, saja. iya, betul. Ngomong-ngomong mereview sedikit nih. Gimana dulu ceritanya Cak Syukur ini jadi lawak ini ya? Saya jadi pelawak itu mulai dari tahun 84, Mas. 84. 84 itu dari SMP sudah tidak bisa meneruskan sekolah karena ekonominya. Akhirnya saya cari jalan untuk mencari nafkah itu di pelawak kuda kencak, Mas. Ikut kuda kencak itu kemana-mana di daerah itu. Terus itu masih bayaran pada waktu itu masih 50.000, Mas. Masih 50. Iya, 50.000 84 itu. Lumayan banyak tapi 50.000 ini. Dulu iya, Mas, dulu. Tapi kalau sekarang buat apa? Bidang tak ada dah. Alhamdulillah dari 84 sampai 86 itu bergeser ke orkes dangdut. Orkes dangdut. Iya, orkes dangdut sudah. Dari 86 ke 85 itu sudah di Awara, Mas. Apa itu Awara? Probolinggo orkes dangdut juga. Sama Pelangi.
nyanyi jenengan. Saya pelawak Mas mulai dari kecil, nggak pernah nyanyi karena suaranya kayak ablek jatuh. Jadi akhirnya saya hanya yang ngelawak mulai dari dulu. Setelah tahun 95 anak saya ini sudah tahun berapa itu? Tahun dari 2001 ya. 2001 kamu mulai ngelawak. Masih kecil. Kayaknya. Iya, 2001 masih kecil di SD kelas 2. Memang saya pelajari anak ini, Pak. Jadi akhirnya kuliah setelah ini ndak kerasan, akhirnya saya suruh berhenti cari uang terus di pelawak udah. Sampai pandai sampai sekarang. Jadi kalau saya pakai orang luar ya kembali ke tadi, daripada uang masuk ke orang lain, biarlah anak sendiri aja jadi lawak gitu. Itu keputusan dan komitmen saya mulai dari kecil-kecilnya ini. Tadi udah waktu mengikuti jejak Bapak jadi pelawak itu sempat kesulitan nggak ya? Kalau awal-awal sih nervous. Waktu kecil ya, ngeliatin banyak orang itu nervous, gugup. Tapi lama-kelamaan sudah biasa. Ya biasanya karena sudah dapat uang, Mas. Jangan ngaling ya. Sempat nganu nggak? Ada beban nggak? Kan kalau pelawak itu kan dituntut untuk lucu. Iya. Nah itu sempat terbebani nggak ketika awal-awal Mas Yuda ini ikut grupnya Ayah ini? Ayah kan sudah punya nama besar. Sempat gimana cara lepas dari beban itu? Kalau awal-awal itu memang saya dari kecil itu kayak ngefans sendiri ke orang tua gitu. Memang suka ngeliat ayah ngelawak gitu loh. Jadi saya saya pengen ngelawak nih gitu. Jadi dari situ itu saya jadi pengen, Mas. Jadi pengen ikut terus. Tapi kalau masalah terbebani itu sih enggak sih. Karena kemauan sendiri kan. Iya. Ada tekanan. Nah ini suka duka sebagai ayah dan anak yang manggung bersama ini apa ini? Biasanya banyak mengkritisi karena dianggap tidak sopan anak dengan orang tua, Mas. Tapi saya ingin mewujudkan bahwa kebersamaan itu, mendidik anak itu tidak hanya dengan marah dan lain sebagainya, dengan pukulan. Tapi dengan salah satunya mencari uang adalah identik dari saya untuk memberikan aturan terhadap anak dalam kehidupan. Itu ternyata sukses, Mas. Anak saya orang lain biasanya naik sepeda motor orang itu tidak pernah anak saya, Mas. Akhirnya apa permintaan mereka saya turuti, Mas, karena pada orang tua manut, Mas. Itulah kehebatan seorang anak saya yang namanya Yuda itu. Tapi kadang orang-orang itu bertanya, Yuda itu di panggung sama di bawah itu sama Beda enggak? Sama Beda benda sih. enggak? Ya. Banyak yang gitu kan kadang. Terus saya jawab, ya beda. Kalau di bawah selayaknya orang tua sama anak. Kalau di panggung itu profesional kerja aja. Kayak gitu. Cuma kadang kan banyak orang yang baper, dikira padahal itu humor, dikira memang beneran seperti Ya, itu. kadang orang gitu. Pemikirannya Kalau orang kan beda-beda. Di rumah paling sopan, Mas. Saya tidak ngajukan anak saya, cuman ini mulai kecil memang patut terhadap orang tua. Jadi akhirnya saya yang ngalah sebagai orang tua. Tapi memang belajarnya juga sendiri. Yuda berawal dari lihat-lihat ketika Bapak manggung, suka terus Pengen. itu. Nggak ada paksaan waktu Nggak itu. ada, nggak ada. Selama manggung ini pengalaman apa yang cukup berkesan ini, Kak? Kalau saya dulu pernah diusir dari panggung pernah, Mas. Pernah tidak dibayar pernah. Kenapa itu? Ya mungkin ada lawak yang lebih bagus dari saya, Mas. Kalau Akhirnya waktu diusir itu sih belum terkenal sampai sekarang. Kayak sekarang masih berintis dulu. tapi dengan saya berani dan saya tekuni dan saya banyak permintaan menghadap kepada Allah, akhirnya jadilah seorang syukur yang sebenarnya, Mas. Sampai sekarang. Kalau Cak Yuda, pengalaman manggung Pengalaman yang manggung berkesan. yang berkesan ada sih. Pas itu ayah tidak bisa ngisi, terus saya itu disuruh ngisi daerah gunung. Cuma sepeda motor cuma yang bisa jalan Jalan ya, yang ke kalau mobil lokasi. tidak bisa ya.
Itu pun pulangnya lewat alas-alas itu. Jam 2 malam saya pulang. Saya kasihan waktu itu, Mas. Saya main ke Surabaya, ini yang gantikan saya. Ya lawaannya lucu sih mulai pertama. Cuman jalannya pulang dari jam 11, nyampe di rumah itu subuh, Mas. Saya sudah datang dari Surabaya, ini belum datang, bingung saya, Mas. Naik sepeda orang 3. Lah, kalau selama ini kan paket, ada Yuda, ada Cak Syukur. Iya. Nah, ketika Cak Syukur berhalangan, Yuda tampil sendiri gitu, ada kendala nggak? Begitu juga sebaliknya, kalau Cak Syukur, Yuda berhalangan, Cak Syukur tampil sendiri, ada kendala, Pak? Kalau yang berhalangan itu kalau ayah Putra Buana nih tidak bisa ditinggal. Sedangkan di sini ada orang yang ngejob gitu. Orangnya itu kan anggap dari dulu. Kalau Putra Buana kan tidak bisa ditinggal karena kontrak dulu kan. Kalau sekarang kan Putra Buana sama saya bareng-bareng terus kalau sekarang. Gitu. Kalau Kalau- ya kendalanya ini kalau misalnya ndak ada saya, orang tanya, "Dok emas syukur." Taduk syukur tak lucu. Jadi nepes ini, Mas. Karena ndak ada orangnya yang di dalam. Jadi kelihatan kalau datang orang kan merasa bangga, Mas. Itu kebanyakan yang terjadi. Setelah ini datang nepes sudah. Lawaannya juga Nervous. ya. Oh, katanya saya nepes. Rekan kancan subtek. Nah, ini kan zaman kan cepat berubah juga. Dunia lawak juga banyak perubahan-perubahan. Kalau itu cara beradaptasinya gimana ini? Jenengan kan lawak cenderung tradisional dan membawa budaya daerah kan biasanya pakai bahasa khas Probolinggo, Madura Probolinggo ini. Gimana biar tetap eksis ini? Artinya penonton yang ikut saya, Mas. Bukan saya ikut penonton. Misalnya di situ daerahnya agamanya kurang, kita bawain agama itu. Jadi pertemuan pertama antara yang tidak kebiasaan itu jadi biasa akhirnya, Mas. Di orkes saja dulu mulai pertama kali saya jadi pelawak, saya paling berani membawa agama itu, Mas. Di tengah hiburan itu. Meskipun itu tempat maksiat. Akhirnya sekarang itu setelah di pengajian enak, tinggal begitu aja, tinggal turun aja. Karena mulai dulu memang saya yang paling berani seorang pelawak itu yang membawakan misi agama Islam di tengah-tengah maksiat. Ya, tapi kadang soal agama ini kan juga rentan Betul, juga. betul, Rentan Mas. juga gimana cara dengan membatasi agar nggak menyapai hal-hal sensitif gitu Nah, ya. ya. Seperti contohnya di Sukapura. Itu kan kumpul antara orang Islam dengan orang Hindu. Nah, itu kalau kita jadi pelawak, sebutlah orang Hindu yang paling baik, sebutlah orang Islam yang paling baik. Jadi dua-duanya itu tidak dua agama itu yang berbeda, itu tidak ada yang tersinggung, guys. Jadi akhirnya saya laku di sana. Tiap ada pengajian, ada acara orang Hindu, itu tetap dipakai saya. Tapi lucunya dapat agamanya agak ngena gitu. Agamanya. Jadi ada unsur-unsur dakwah juga. Iya betul, sedikit. Mas. Sedikit. Nah, ini kan kedepannya ini seperti gimana? Akan dibawa kemana lawakan Cak Syukur JS ini di tengah zaman yang terus berubah? Nah, ini kan jenengan sudah bagaimana penonton bisa ikut jenengan? Tipsnya biar Saya kepinginnya itu tambah dalam lagi, orang-orang itu ngerti situasi dan kondisi negara zaman sekarang, Mas. Tapi tidak secara gamblang saya akan memberitahu terhadap mereka dan penonton itu. Kalau lawakan saya masih ada usia yang kita perbanyak ini, makanya saya ini akan mencoba memberikan motivasi untuk untuk baik kita bersama negara. Itu tujuannya. Jadi menghimbau masyarakat tidak secara langsung memberikan informasi untuk negara dan rakyat, untuk rakyat dan negara. Itu saya kepingin itu. tapi ke depan juga tetap mempertahankan yang seperti sekarang ini ya, misalnya Siap. kayak Ya. menggunakan bahasa daerah di Iya. setiap lawakannya. Siap. Daerah Jawa bisa sedikit,
terus bahasa Indonesia bisa, bahasa Madura paling bisa. Itu. Jadi 3 bahasa itu mudah-mudahan ke depan ini terlaksana dengan baik semua. Nah ini kan dapat info juga jenengan kan mulai berkecimpung masuk dunia politik. Itu memang ada rencana jadi anggota DPRD atau masuk di dunia politik atau gimana itu ya? Kalau saya dengan Yuda ini kok tidak ada rasanya ya. Tapi kalau orang itu kadang momentum itu digunakan oleh mereka, itu persilahkan saja Mas. Selama saya dibuat masih belum ada angan-angan untuk jadi pada mereka. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya dengan ini nggak ada. Belum ada rupanya. rencana. Belum ada rencana. Nah ini saya ada tebakan kan ini ya. Untuk menguji seberapa kompak sih jenengan sebagai ayah dan Mas Yuda sebagai anak di panggung, baik di panggung atau di luar. Ya, ini kan kita selama ini kan tahunya jenengan sama Mas Yuda ini kan di panggung. Di panggung. Selesai nih. Soalnya saya kalau di bawah jarang ngomong sih. Jadi jarang ngomong. Sama ayah iya. Di rumah aja jarang Mas. Jarang ambil perlunya aja. Tapi kalau begini ini baru ngomong. Di rumah itu nggak pernah ngomong. Suat datang pulang datang. Tapi ini bisa ngomong kalau dibeliin mobil, dikasih sawah. Betul Mas. Udah tanyain sama keluarga. Baru itu dong ngomong sama istrinya doa. Kalau dibeliin mobil baru ngomong dah. Anu ya, terima kasih ya, dicium kadang-kadang. Oh dicium. Kalau beli mobil dicium, Mas, dikasih sawah dicium. Tapi setelah itu nggak pernah ngomong. Ini pertanyaan pertama. Siapa yang paling sering ngaret atau latihan sering terlambat atau ke show sering terlambat? Siapa yang paling diantara jenengan berdua ini? Ini Yuda. Pak. Kenapa itu Pak? Iya kalau mau berangkat sih mandi dulu kadang ini. Lambat tidurnya ini Mas. Lambat tidurnya? Iya tidur, aduh. Kok kebanyakan tidur ya? Waduh. Kalau siang kebanyakan tidur. Padahal kurus-kurus gini. Kalau yang Malam baru. penunjuk pelawak itu yang baru dengan yang tidak di beliau. Tapi kalau yang semangat untuk datang ke panggilan orang, ke diajak orang, itu saya Mas. Ini tadi tidur masih saya telepon Bu Gugaina anu Masnya itu masih lama. Emang hobi tidur ini. Ya hobi tidur. Pertanyaan kedua, siapa yang paling pelupa, sering lupa? Lupa Saya, Mas. Saya Mas. Saya Mas. Faktor U ini. Iya. Faktor U apa memang dari dulu Enggak, ya? terlalu tua sudah agak mau pikun sudah. Usianya sudah berapa sekarang? 67. 67. 68 berjalan. Begitupun materi lawakan juga sering pernah mengalami lupa ketika di panggung atau gitu. Betul. Kadang aja. Lah kalau sudah lupa gitu kan blank itu di panggung. Oh, ini gimana yang Mas? angkat. Ini yang angkat. Sudah tahu Mas Yuda sudah tahu gelagatnya. caranya. Oh. Gak hanya sekali 2 kali ya. Oh, sering. Sering Ya. lupa aja. Tapi kalau sama duit tidak lupa, Mas. Ayah yang ngatur, Mas, kalau sama uang. Kalau sama duit nggak lupa. Enggak lupa, Mas. Kalau sama usia sering lupa apa enggak? Oh, aduh itu. Nah, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Dari jenengan berdua ini siapa yang paling cerewet? Nah, suka ngatur apa? Aku itu. Syukur lagi. Iya. Biasanya kayak gimana itu ya? Gini, kadang-kadang materi itu kalau sudah tidak sinkron, misalnya yang datangkan kemantenan. Nah ini kadang-kadang ini materinya ke bagian lain-lain. Saya tidak mau itu. Kalau sekarang yang ngundang itu pengantin, ya harus kita pengantin. Kalau sunatan, ya harus ke sunatan. Jadi fokus Temanya. tema ya. Jadi fokus tema itu tetap pada orang yang membutuhkan. Misalnya Saiful Haja itu. Jadi ini kadang-kadang ya itu, saya itu cerewet saya. Bisa marah itu sama ini. Ya tapi marahnya hanya sebentar gitu. Tapi kalau ini nesu misalnya, saya khawatir ditinggal pulang siapa teman saya.
Itu banyak ngalah saya, Mas. Bukan ini. Cuman ini patuh terhadap orang tua. Nggak sesuai, kadang kan di pertunjukan itu kan kadang Yuda digambarkan sosok anak yang agak bandel lah itu, padahal nggak seperti Nggak itu mau ya. dia, Mas. Nggak mau. Jadi keburukan dia itu tidak mau dibongkar. Terkecuali memang perannya ada drama yang seperti itu baru mau. Tapi kalau ngelawak itu nggak mau. Keburukan dia itu diungkap di lawakan nggak mau. Ya kalau di panggung ya profesional kerja aja. Profesional kerja. Iya. Memang banyolannya itu kayak seperti itu gitu. Biasanya latihannya berapa kali ya? Nggak pernah latihan. Nggak pernah Mas. latihan? Nggak pernah latihan. Oh. Jadi manggung itu tergantung dari keadaan waktu itu. Kalau misalnya pengantenan, tahlilan, pengajian, ya tema itu dah. Nah itu Maulud Nabi ya, tema Maulud Nabi. Nah itu biasanya. Oh, sekarang ini paling jauh manggung di mana ya? Sekarang ini di seputaran Malang, Jember, sama Banyuwangi. Kalau bulan sekarang. Bulan sekarang ini PHBN Madura ini. ada. Madura yang sering. Madura itu besar, Mas, omsetnya, Mas. Jadi tidak bisa ditinggal. Katanya orang sekarang kata anak tak decak, Mas. Lah ini kan Mas Yuda ini kan sekarang juga sudah punya anak, Ya. Oh, ya. cowok anaknya. Ya. Lah ada rencana suatu saat nanti bisa 5 tahun atau 10 tahun lagi ikut grup Syukur CS atau Harus, gimana itu? harus Pak bagi saya. Kalau mbaknya sih pengennya jadi lawa. Kalau saya sebagai orang tua tergantung anaknya sih. Saya Karena- cuma mau bisa dukung aja. Kalau kita ini misalkan anak kita pengen jadi ini, tapi anaknya enggak pengen. Mau gimana lagi? Tapi kalau pengennya saya apa kepingin. cuma ngedukung aja kalau saya. Karena begini, Mas. Lawak itu selama ini saya bekerja di lawak itu 40 tahun. 40 tahun. Itu masih belum diikat oleh undang-undang, Mas. Punya kebebasan yang sangat terbuka. Nah itulah. Yang kedua, pelawak itu salah lucu. Pelawak misalnya ban kempes di mana-mana orang pada tahu, pada sergap. Nah itu hebatnya seorang lawak. Nggak usah pekakah lagi, nggak usah beli alat, nggak usah apa. Tinggal hanya mulut bisa berbicara, udah itu modalnya sudah. Enak kan? Iya. Oke, terima kasih banyak Iya. ini Cak Syukur, Cak Yuda Ya. diberi kesempatan ngobrol banyak tentang dunia lawak dan kedepannya Cak Syukur CS ini seperti apa. Semoga Cak Syukur CS ini tetap eksis dan Amin. terus Hibur. menghibur warga ya. Satu, Cak, juga terima kasih terhadap jenengan, Mas. Saya selama berapa puluh tahun, 40 tahun jadi pelawak ini belum pernah ada yang menanyakan sedetil itu. Baru jenengan yang bisa mengangkat bahwa pelawak itu harus ada regenerasi, tapi pada saat ini masih belum ada regenerasi yang akan bergabung dengan kita. Padahal saya mengharapkan, karena potensi Probolinggo ini sangat banyak, kemana-mana itu adalah Syukur Probolinggo. Nah, Iya. sekarang ini regenerasinya untuk kita ciptakan dari tidak ada mau sampai sekarang. Seandainya ada misalnya dari orang-orang siapapun orang itu, saya siap untuk memberikan pelajaran untuk menjadi pelawak pengganti dengan saya dengan Yuda. Sekaligus ini karena lawakan juga budaya ya. Ya, Jadi, makanya, Mas. kesenian Ya. yang perlu dilestarikan Ya. biar enggak sekarang anak kecil lebih ke HP apa Nah itu gitu. kan enak di pelawak ini, Mas. Ngelawak juga nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya, pelajarannya nggak ada. Jadi perlu dekat dan perlu belajar dan belajar. Itu adalah pelawak. Oke. Sekarang kalau kita hanya titipkan ke saya, ini nervous, tidak bisa. Terima kasih, Cak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Halo.